Halo guys, kembali lagi bersama Benny di sini. Jadi di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Lembur Lapindo, diawali dari saya turun di stasiun Porong. Nah, ini adalah stasiun Porong ya guys. Saya menuju ke Lembur Lapindo menggunakan Gojek, dan ini ada bangunan jalan tol yang lama sudah terputus dan menyisakan tiangnya saja guys. Oke, jadi kita turun di situ guys. Nah, harga tiketnya tuh segini guys, 10.000 guys. Nah, untuk tiket masuknya 10.000 dan untuk naik ojeknya 50.000 guys. Itu udah kemana aja dan sampai diantar ke stasiunnya juga saya guys. Dan ini adalah tugu dari Lembur Lapindo yang dibuat oleh warga guys. Tugu demo lah ini. Dan itu adalah rumah warganya guys, yang sudah tidak dihuni lagi. Karena tembusan beberapa kampung di sana. Iya. Termasuk ini lurus kan nanti tembusan tol lama mas. Oh, iya. Termasuk masjid yang kita tadi kami tanyakan. Iya. Ini kan tolak SD. Oh, ini sekolah dulu. Wes gak dipakai nggih, Pak? Ya nggak ada yang menempati, warga pindah semua. Nggih. Depan ini balai kelurahan atau balai desa. Nah ini kan milik pemerintah juga, tapi nggak ditempati. Nggih. Ini masjid, kalau masjid ini kan punya yayasan tuh. Tapi kan Nggih. kalau sisa rumah ini dulu memang yang kena dampaknya diberi kebebasan, dijual nggak apa-apa, nggak dijual nggak apa-apa. Nah, termasuk yang ada ini termasuk nggak dijual. Dan di sini dulu kiri kanannya adalah rumah warga atau pemukiman padat, dan sekarang sudah jadi lahan penghijauan. Di Pejarakan, Kecamatan Jambon. Ini kejarakan, Pak, namanya. Pejarakan ya. Dan seperti yang kalian lihat juga di sini banyak sekolah, musola dan masjid yang sudah terbengkalai dan banyak rumput liarnya guys. Dan ini adalah sekolah yang sudah terbengkalai. Warga meninggalkan pemukiman ini karena kondisi air dan udaranya sudah sangatlah tercemar sehingga tidak dapat ditinggali oleh warga guys. Tercemar udaranya, tercemar airnya sehingga nggak Iya, dipakai. di sini wis mulai kecium bau belerang juga sih, Pak. Tipis-tipis tapi. Ya ini kalau saya sedang kebal ya, Nggih. nggak bau. Kalau musim kemarau, cuaca panas, baunya bukan main mas. Dan seperti yang kalian lihat di sini, itu ada sutet yang sudah terendam air atau tenggelam oleh lumpur ya guys ya. Dan dulu itu sutet tuh kan seperti yang kalian tahu kan tinggi-tinggi kan guys, sampai tenggelam kayak gitu. Dan ini adalah alat untuk penyedot lumpur yang bukan sudah nggak difungsikan, lagi beristirahat karena bukan jamnya guys. Karena kalau sering-sering disedot ntar sungai di Porongnya jadi pendangkalan, akhirnya menyebabkan banjir di mana-mana. Jadi bukan berarti nggak difungsikan, nggak guna ya guys ya. Dan ini adalah kondisi sepatu saya karena musim hujan. Dan ini adalah kondisi drone saya karena anginnya sumpah guys, bener-bener kenceng banget guys. Seperti yang kalian lihat di sini kan drone saya udah rada-rada ngaco. Oke. Jadi video kali ini kita ada spot kedua di Lembur Lapindo yang jaraknya lumayan dekat dan baunya belerang. Dan di sini bau belerangnya tuh sumpah guys, bener-bener nyengat banget guys. Padahal jarak saya ke sana tuh kurang lebih setengah kilo guys, 500 meteran kalau nggak salah. Ini saya mohon maaf pakai voice over karena saya mic-nya juga lupa nggak dibawa guys. Jadi saya kemarin ngerekam pakai HP dan kualitasnya kurang. Jadi beberapa shoot saya pakai voice over kayak gini ya guys ya. Dan ini kita menuju ke Lembur Lapindonya. Oh ya guys, sebelumnya untuk masuk ke daerah sini tuh dikenakan biaya kurang lebih 5.000 untuk per orang. Saya juga kurang tahu kalau untuk turis ya guys ya. Kalau untuk lokalnya kurang lebih segitu. Dan seperti yang kalian lihat di sini, Lembur Lapindonya sudah tidak aktif seperti dulu di awal meledaknya. Ini kenapa ya gue voice over jadi jelek gue ya? Nah ya udahlah, ini gitu lah guys ya. Dan ini kita, nah itu gimbal tadi
gimbal saya tadi kena angin tuh guys, jadi miring-miring gitu guys. Dan ini kita coba untuk sedekat mungkin ke pusat semburannya guys, walaupun sudah tidak separah dulu atau segede dulu semburannya, tapi perlu diingat kalau di sini banyak sekali rumah-rumah warga yang tenggelam oleh lumpur kayak gitu-gitu guys. Dan ini adalah bagian pusatnya dari semburannya seperti kalian lihat di sini. Dan dulu katanya warga tuh sempet nggak diganti guys rumah-rumahnya guys, akhirnya sampai menteri tuh datang gitu guys. Bapak bisa gitu tempat tinggal. Akhirnya diganti oleh pemerintahan guys untuk rumah-rumahnya warga. Tetapi yang seperti kalian dengar di awal tadi, warga tuh diberi kebebasan mau beli rumahnya, maksudnya mau dijual ke pemerintah atau tidak gitu guys. Dan di sini juga seperti kalian lihat juga, Lumpur Lapindo ini juga memutus jalan warga sama jalan tol guys, seperti yang kalian tahu sekarang menjadi arteri ya kalau nggak salah jalannya. Dan di sini anginnya benar-benar kenceng guys. Drone saya ini tiba-tiba bisa lari 30 ms apa 30 berapa gitu guys, nggak seperti biasanya. Dan ini adalah pusat semburan yang menurut saya paling aktif daripada titik yang saya cari temukan yang lain guys. Ya itulah itu masih aktif kan. Kalau ada orang bilang kita berhenti tidak mungkin. Dan ini adalah pusat semburannya juga yang tidak terlalu aktif ya guys ya. Ya tapi tetap aktif juga guys, panas juga guys. Dan baunya tuh bau belerang guys, belerang campur gas metana gitu guys, kayak kalian lagi di gunung gitu. Cuman ini nyengat banget guys. Dan seperti kalian lihat di sini juga banyak air tuh, karena kan kalau nggak pakai air kan jadi keras guys. Jadi mesinnya tuh nggak bisa nyedot lumpurnya dan dibuang ke Sungai Porong gitu. Dan karena ini airnya dari Sungai Porong, jadi banyak ikannya guys. Kata Pak Aksan dulu tuh sempat dijadikan pemancingan dan dimakan oleh warga. Ternyata warganya malah keracunan guys. Ternyata setelah itu ada dokter ahli gizi datang dan mengecek kandungan ikannya apakah bisa dikonsumsi atau tidak. Ternyata ikannya sudah tercemar oleh lumpur lapindo ini guys, sehingga beracun guys, tidak bisa dimakan. Dan ini kita akan mencoba sedekat mungkin ke pusat semburannya guys ya, dan serendah mungkin yang saya bisa dengan drone aerial ini, karena saya juga sebenarnya takut nih guys rendah-rendah nih. Takutnya kena, ya kalian lihat semburannya tuh lumayan tinggi guys. Ini saya tinggi kurang lebih 5 meteran nih segini nih. Kuliah di mana Pak? Ini sorry ya kalau saya rada-rada bindeng suara saya pilek guys. Di daerah saya ini lagi dingin-dinginnya nih. Padahal musim hujan guys. Biasanya musim kemarau yang dingin banget. Dan ini daerah di luarnya aja masih mendidih guys. Seperti kalian lihat di sini, ini nggak di pusat semburannya banget, cuman masih mendidih guys. Lihat tuh ada letup-letupan. Kita coba rendahin lagi ya guys ya. Dan ini adalah view yang bisa saya dapatkan di titik paling rendah, serendah mungkin lah ya yang saya bisa dengan drone saya, karena saya takut juga nih guys sebenarnya di ketinggian segini nih. Nah ini ada letupan-letupan, padahal ini di luarnya guys, nggak di bagian intinya guys. Kalau intinya tuh yang agak padat tuh guys, kata Bapak Hasan tadi. Ini juga di intinya, inti sumber inti semburannya, tapi nggak yang di tengah banget. Nah yang tengah-tengah itu yang ada item-itemnya nih guys. Dan seperti yang kalian tahu juga, ini hasil kegagalan dari PT Lapindo Brantas di Sumur Panji 1 ya kalau nggak salah, yang akhirnya menyebabkan ledakan lumpur ini guys. Dan dulu tuh kata Pak Aksan tuh cepet banget guys pas awal ledakannya tuh, karena selang beberapa hari aja udah beberapa rumah tuh udah kerendam gitu guys katanya guys. Yang sampai sekarang jadinya banyak ini guys, dan gede banget. Ini udah paling rendah yang saya bisa.
Ya kembali ke arah barat. Dan saya datang ke sini nih siang ya guys ya, kurang lebih jam 8. Nggak siang sih, pagi sih, jam 8. Dan kondisinya habis hujan juga guys. Jadi cuaca rada-rada mendung, nggak terlalu panas gitu guys. Dan ini letup-letupannya, ya letupannya kecil-kecil gini aja guys, nggak segede dulu, cuman banyak gitu guys titik letukannya guys. Kayak kalian masak air mendidih gak sih guys? Kalau kalian lihat di sini guys, Boros baterai kayak mendidih, cuman ini lumpur guys yang mendidih guys, bukan air guys. melawan angin dia. Oke, kita lanjut, kita tinggiin, dan itu seperti kalian lihat di kiri itu ada jalan tol dan juga tol lama juga di situ. Dan itu tolnya dulu terputus guys, bukan dulu sih, sekarang sudah terputus guys, bukan dulu lagi. Dan masih banyak rumah warga di sekitaran sini karena udah ada tanggulnya guys. Oh ya, sebelum itu pas awal kejadian dulu tuh dibikin tanggul cincin guys, ternyata tanggul cincinnya tuh jebol. Akhirnya dibikin tanggul-tanggul yang lain-lainnya sampai segede ini guys tanggulnya guys. Dan Lumpur Lapindo ini juga memutus jalan tol, jalan akses warga. Terus habis itu rel kereta juga terputus guys di sini guys. Oke, lanjut ke spot berikutnya. Nah, ini dulu juga sebelah kiri kanannya adalah rumah warga yang sekarang jadi lahan penghijauan. Maka dari itu ada tulisan tadi tanah milik negara guys, karena sudah dibeli oleh pemerintah guys. Dan rumah warga yang sudah dibeli pemerintah tuh dirobohkan dan dijadikan lahan penghijauan guys, seperti kalian lihat di sini. Tetapi masih ada beberapa kayak musola atau masjid yang masih terbangun di sini, apa ngomongnya guys, masih berdiri lah. Tetapi sudah tidak ada warga yang sholat di situ guys, kata Pak Aksan guys. Kita menuju spot kedua ya, ini masjid yang paling dekat dengan Lumpur Lapindo, tetapi sudah tidak difungsikan lagi guys. Oke, kita dekati, dan ini adalah jalan ya guys. 2 tingkat. Masjidnya 2 tingkat guys, seperti kalian lihat di sini, dan depannya adalah kuburan. Dan bangunan di depan masjid ini ada tempat wudhunya guys. Nanti kita lihat ya guys ya. Nah, ini adalah tempat wudhunya. Seperti kalian lihat di sini, ini nggak pakai keran nih guys ya, pakai bak mandi, bak air sih guys, bukan bak mandi guys. Dan ini kanannya adalah mungkin tempat kencing, dan sebelah kirinya adalah toilet guys, ada WC gitu guys. Tapi WC jongkok guys, kan zaman dulu kan. Dan ini seperti kalian di sini ada bak di kanan tuh tempat wudhu. Nah, dulu tuh kan zaman dulu ya guys ya, kan wudhu tuh pakai bak gitu, terus disiram-siram ke orangnya guys. Ya, seperti wudhu pada umumnya ya. Dan ini kita coba terbang di sini, melihat sekelilingnya. Nah, seperti kalian lihat di sini, ini kan dekat banget guys sama Lumpur Lapindo guys, cuman jarak beberapa meter aja guys. Oke, nggak sampai 100 ini guys, 50 meteran ada kayak guys jarak ke Lumpur Lapindo. Maka dari itu ini sudah tidak difungsikan. Dan kalau kalian masuk tuh ada bagian kayak penurunan tanahnya gitu guys, kata Pak Aksan guys. Dan ini bagian luarnya. Ini kenapa lama ya guys ya terbangnya guys ya. Tapi ya udahlah ya. Coba kita puterin, lihat sekelilingnya. Di sini ada apa aja. Nah, cuman ada ini aja guys, tempat wudhu, masjid, sama kuburan. Dan dulu ini sekelilingnya rumah warga guys, karena ya ada Lumpur Lapindo ini, makanya dirobohkan dan jadi lahan penghijauan. Maka dari itu juga ini masjid sudah tidak digunakan guys, karena tidak ada warga yang sholat di sini juga kan, karena ya rumah-rumahnya udah jadi lahan penghijauan, dibeli pemerintah gitu guys. Dan dulu kata ini sempat terendam Lumpur Lapindo juga guys, cuman kurang tahu juga guys ya mana yang bener.
Dan ini kita coba dekati, coba kita masuk ya guys ya. Ini karena pintunya dikunci juga. Ini drone aerial, cuman salah apa ngomongnya guys? Salah tempat kali ya. Ini lagi matiin brake-nya, brake collision. Nah, itulah guys ya intinya. Collision sensornya atau sensor anti nabraknya lah. Ini coba kita masuk pelan-pelan, dan di sini tuh saya takut tau guys. Karena kan FPV itu kecil ya, dan ini kan aerial ya, DJI Flip. Ya, kalian tahu lah ya perasaannya gimana, dan kameranya tuh ngezoom guys. Ini kita lihat sekelilingnya di sini. Seperti kalian lihat di sini, ini masih 2 lantai. Kita nggak berani maju karena kita nggak tahu di depannya ada apa guys. Dan ini kemarin tuh sempat dipakai istighosah, dan tuh di depan ada tempat buat imamnya guys. Nah, kondisinya sudah seperti ini guys, sangat disayangkan sekali guys. Tapi juga udah nggak digunakan lagi sih guys. Jadi cuman jadi monumen lah ya guys ya, kalau kita bilang. Oke, kita coba keluar lagi, kita lihat. Ya, ini adalah bagian luarnya. Habis ini kita akan melihat kondisi rumah-rumah yang sudah terbengkalai lewat drone. Beberapa aja guys, karena banyak rumah yang sudah dihancurkan atau dirobohkan guys. Dan ini adalah rumah-rumah yang sudah terbengkalai. Seperti kalian lihat di sini, bukan terbengkalai semua ya guys ya. Beberapa aja rumah yang sudah terbengkalai, dan itu ada rumah-rumah yang sudah dirobohkan karena sudah dibeli pemerintah guys. Jadi rumah-rumah yang sudah dirobohkan tuh biasanya udah dibeli oleh pemerintah guys. Dan yang belum dirobohkan biasanya antara nggak dijual atau belum dirobohkan oleh pemerintah. Begitu guys. Oke guys, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nantikan video berikutnya di channel ini. So bye bye.